Yang lebih ajaib sekarang itu ada janji penyidik bahwa saya akan di BAP ulang, BAP tambahan namanya, untuk memasukkan bukti-bukti yang ditolak ini, yaitu hasil pengamatan dokter. Nanti abang di BAP aja lah, jadi bukti yang kami pakai nanti yang dari dokter forensik, tapi temuan wakil kita ini atau wakilnya abang ini kami masukkan aja dalam BAP abang. Itu janjinya. Oke siap, kapan saja saya datang, siang, pagi atau malam gitu. Sampai sekarang tidak dimintai keterangan, tetapi saya dengar sudah dikirim ke jaksa berkasnya. Ini polisi maksudnya apa ini? Tetapi ajaibnya, baik Jenderal Bintang, baik perwira pertama, perwira kedua, perwira tiga, semua ketakutan. Saya kirim bukti aja mereka takut. Saya WhatsApp dia, jangan ke saya katanya. Loh kenapa? Abang nggak tahu aja ini di dunia atas ini sekarang kita dipantau. Abang aja nggak takut, kami ketakutan, kata perwira itu. Perwira pertama, perwira menengah. Saya sampaikan kepada brigjennya, jangan bang, jangan ke saya, abang mencelakakan saya. Loh kok orang ini takut kepada bukti? Tapi ini ketakutan lagi. Loh kenapa orang ini ketakutan? Lalu saya menghadap ke bintang-bintang, bintang 1, 2, 3. Mereka ketakutan. Bahkan ada bintang 3 bilang begini, abangnya aja terlalu berani, kami aja semua takut kok katanya. Nah kira-kira kalau bintang 3 takut, kira-kira bintang berapa kayak yang dihadapinya? Kemudian Baradae katanya tembak menembak dengan Brigadir Joshua. Lalu saya bilang, apakah Polri sudah punya peluru yang bisa U-turn atau mutar balik? Setahu saya peluru itu hanya di Israel ada. Di Israel memang sudah ada. Jadi ditembak dari depan, kalau nggak kena dia mutar balik dia, kayak rudal gitu. Apakah Polri sudah punya? Saya bilang gitu. Karena saya bikin dalil itu paling cuma pancingan. Langsung diajari Baradae, iya. Setelah dia lumpuh, sudah berjongkok dia, saya tembak lagi untuk memastikan mati katanya. Itulah membuat dia menjadi langsung tersangka. Saya bilang ini kejahatan. Sudah lumpuh kok masih ditembak sampai mati. Berarti jahat. Ada evil mind saya bilang. Jadikan tersangka. Ah gitu. Karena tugas polisi itu bukan membunuh, tapi melumpuhkan. Dan saya bilang ini execution style. Ini hanya pengecut yang melakukan pembunuhan seperti ini. Jadi orang sudah berjongkok, tapi ditembak lagi kepalanya sampai tembus ke hidung dengan itu sudut tembak 60. Kalau dia tembak menembak dari atas, nggak mungkin kena di belakang. Kalau kena di belakang itu petak umpet saya bilang gitu. Maka akhirnya satu persatu dibukakan. Tadinya dibilang pelecehan terjadi ketika baru pulang dari Magelang karena suaminya pergi PCR katanya. Saya langsung patahkan. Pak, saya ke Mabes Polri sampai hari ini gratis PCR di lantai 4. Padahal saya bukan anggota Polri. Kenapa kok pejabat utama Polri harus kecentilan pergi ke tempat PCR? Orang tamu aja dikasih gratis kok. Bahkan dia dulu ketika Dirtipidum Polri, dia ngasih gratis itu di lantai 4. Karena Perdi Sambo kan mantan Dirtipidum. Saya setiap kali ke sana itu dicolok hidung saya gratis. Gak bayar, langsung keluarnya hasilnya seketika oleh tenaga nakes. Kok sekarang jadi pejabat utama Polri harus pergi PCR? Ini alibi yang tidak masuk akal saya bilang. Akhirnya terbuktilah bahwa Perdi Sambo bersama istrinya sama-sama di rumah dinas itu. Akhirnya laporan mereka pun saya minta dihentikan. Itu hoax saya bilang. Karena dihentikan laporannya, pindah lokus delikti. Tahu kan lokus delikti? Tempat kejadian perkara. Jadi di Magelang katanya. Nggak jadi dia di Duren 3. Nggak jadi di Duren 3 pelecehannya. Pindahlah ke Magelang katanya kan gitu. Ini macam anak-anak. Kok sudah bintang 2 kok kayak begini? Saya bilang gitu. Lebih mudah lagi saya patahkan. Kenapa? Kalau sudah dilecehkan di Magelang oleh Joshua, kenapa ibu masih kecentilan foto foto almarhum, fotonya dikirim ke adiknya? Kakakmu ini dek, luas sekali, multi talenta, ngerjapan aja mau, sampai bingung mau kasih gaji berapa. Ini dia lagi nyetrika baju anak-anak katanya. Ada nggak wanita yang sudah dilecehkan atau diperkosa
masih kecentilan memoto pemerkosanya, lalu dikirim pula ke adiknya. Dan dibilang luwes sekali. Nggak ngerti apa artinya luwes. Mungkin bahasa Jawa kali itu. Luwes sekali katanya. Kamu nggak mau datang ke sini bantuin kakaknya katanya. Bantuin melecehkan maksudnya. Bingung kita. Itu WhatsApp-nya saya baca. Oh, makin malu mereka. Dan Irjen Pol macam apa? Kadif Propam macam apa? Menyuruh yang sudah memperkosa istrinya mengawal dari Magelang ke Jakarta. Kalau terjadinya tindak pidana di Magelang, kenapa tidak lapor di Magelang? Tinggal perintah. Dia kan Kadif Propam. Polisinya polisi. Tinggal perintah di Dirtipidum Jawa atau Kabid Propam Polda Jawa Tengah. Tangkap. Istri saya sudah dilecehkan atau diperkosa. Kan tinggal begitu. Lah kok ini ibu ini masih rajin WA-WA-an? Sampai detik-detik terakhir dia dibantai. Artinya bohong. Jadi pembohong tidak boleh dipercaya. Di kampung saya di Tanah Batak ada yang begini. Sahali margabus matuatano dan porsea. Artinya sekali berbohong selamanya tak bisa dipercaya. Kecuali sudah sadar dan bertobat gitu. Kalau sudah sadar dipercaya dong. Tapi kalau masih berbohong terus jangan, nggak bisa dipercaya. Tetapi kenapa bisa ini bohong ini terus disebar di Polri? Karena di Polri ada 3 kelompok. Kelompok pertama tutup perkara ini sampai rapat-rapat. Itulah yang dikomandoi staf ahli Kapolri bersama Kadif Propam Polri. Jadi diciptakan hoax di ruang Kapolri oleh Alamsa dan kawan-kawan. Kelompok kedua buka seterang-terangnya. Ada juga bintang 3 yang mau mundur kalau tidak dibuka seterang-terangnya. Kelompok ketiga kambing hitamkan Berada dan Brigadir. Memang Indonesia terkenal dulu tukang kambing hitam. Mungkin karena banyak kambing hitam kali. Jadi jangan sampai kena perwira. Lalu saya katakan, kalau kejadiannya tanggal 8, kenapa baru dirilis tanggal 11? Ada apa? Kejadian Jumat dirilis Senin. Karena di hari Minggu kebobolan mereka di Sungai Bahar. Ada penambahan formalin, lalu dipoto, divideokan, dikirim ke saya. Maka saya pandu terus melalui handphone tetangga. Mereka retas handphone keluarga, saya pakai handphone tetangga 1 kilometer jaraknya. Maka komunikasi terus, lakukan ini, lakukan itu. Saya pandu terus. Mereka tidak bisa melacak dari mana yang mengajar-ngajari mereka ini melakukannya. Kemudian, tanggal 11 Juli terjadi pencurian uang. Uangnya almarhum bisa pindah pula, dia sudah di kuburan. Bisa pula e-banking dari kuburan. Aneh juga kan? Nah, baru tahu saya ada e-banking bisa dikirim dari kuburan. Makin canggih perbankan di sini. Orang mati bisa transaksi duit, kirim duit pula dia. Cuman salah kirim, nggak ke saya dikirim. Dikirimnya ke tersangka. Nah, muncul masalah. Kenapa? Karena dokter forensik mengatakan tidak ada penganiayaan. Apa mungkin Joshua dengan rela? Ini loh, rekening saya, ini passwordnya, ini pinnya kalau kamu mengambil nanti tanggal 11. Apa mungkin begitu? Ini loh passwordnya handphone saya, merek Asus. Ini passwordnya handphone saya 3, 4 nomor. Apa iya begitu? Ini loh ATM-nya, ini buku rekeningnya. Ada nggak begitu? Saya jamin nggak ada. Hanya logika yang tidak makan sayur yang ada begitu. Tidak makan sayur dan buah. Yang benar dianiaya dulu, disiksa dulu. Maka diminta passwordnya, dipatahin jarinya misalnya. Kasih nggak passwordnya? Patahin lagi. Akhirnya kesakitan, kasih gitu kan. Kalau itu logis. Karena itu teori psikopat. Psikopat itu menikmati kekejian. Makanya beli buku, saya referensikan bukunya, judulnya Tanpa Nurani. Bahasa Inggrisnya Without Conscience. Itu karangan Robert De Haar, konsultan FBI. Itu bagus sekali. Semua ciri-ciri Ferdy Sambo ada di situ. Di dalam buku itu. Beli aja bukunya. Saya tidak bermaksud mempromosikan buku itu. Lalu kemudian dikatakan lagi bahwa ini apalagi LGBT. Jadi bikin plan A, plan B, plan C, plan C. Jadi banyak kali plannya. Yang membuat plan sudah mundur. Tapi orang ini lakonin terus plan itu. Termasuk oleh rekan saya, rekan advokat Empatra. Gitu loh. Jadi ini yang terjadi. Yang lebih ajaib sekarang itu ada janji penyidik bahwa saya akan di BAP ulang. BAP tambahan namanya. Untuk memasukkan bukti-bukti yang ditolak ini. Yaitu hasil pengamatan dokter. Nanti abang di BAP aja lah. Jadi bukti yang kami pakai nanti yang dari dokter forensik. Tapi temuan wakil kita ini atau wakilnya abang ini kami masukkan aja dalam BAP abang. Itu janjinya. Oke, siap. Kapan saja saya datang. Siang, pagi atau malam gitu. Sampai sekarang tidak dimintai keterangan. Tetapi saya dengar sudah dikirim ke
jaksa berkasnya, ini polisi maksudnya apa ini? Tetapi ajaibnya, baik jenderal bintang, baik perwira pertama, perwira kedua, perwira tiga, semua ketakutan. Saya kirim bukti aja mereka takut. Saya WhatsApp ya bang, jangan ke saya katanya. Loh kenapa? Abang nggak tahu aja ini sini di dunia atas ini sekarang kita dipantau. Abang aja nggak takut, kami ketakutan, kata perwira itu. Perwira pertama, perwira menengah. Saya sampaikan kepada brigjennya, jangan bang, jangan ke saya, abang mencelakakan saya. Loh kok orang ini takut kepada bukti? Harusnya takutlah kepada Maha Pencipta toh? Ini takut kepada bukti. Jadi cara menyerahkan buktinya begini. Dari handphone saya pindahin dulu ke laptop yang tidak terkoneksi internet. Dari laptop pindahin lagi pakai flash disk ke laptopnya penyidik. Bayangkan tuh. Berarti tuduhan saya ada mafia, percaya nggak? Ada mafia itu. Orang ini ada ketakutan. Awalnya saya masih nggak percaya karena penyidik ketakutan ketika saya dulu 2011 membongkar IKTP Alkes Hambalang. Itu memang ada ketakutan itu, karena itu di Medan Utara. Apa orang-orang yang kena itu. Tapi ini ketakutan lagi. Loh kenapa orang ini ketakutan? Lalu saya menghadap ke bintang-bintang, bintang 1, 2, 3. Mereka ketakutan. Bahkan ada bintang 3 bilang begini, abangnya aja terlalu berani, kami aja semua takut kok katanya. Nah kira-kira kalau bintang 3 takut, kira-kira bintang berapa kayak yang dihadapinya? Nah itu, paham ya? Kalau bintang 3 takut, berarti yang dihadapinya itu, kalau enggak bintang 4, bintang 5, bintang 6, bintang 7. Kira-kira begitu. Dan ini waktu diutarakan kalimat itu, saya bawa saksi 2 orang mendengarkan. Jadi bukan fitnah. Kemudian mengenai mafia ini, banyak intel saya, karena saya dulu waktu kuliah, kebetulan saya, ini season terakhir ya. Waktu saya kuliah dulu di Fakultas Hukum UKI, semester 1 saya sudah berpraktek pengacara. Saya karena dekat dengan dosen, karena saya kan kuliah sudah orang tua. Jadi saya dulu boleh dikatakan malah lebih pintar saya dari dosennya. Karena semua buku saya baca tapi tidak secara sistematis, tapi otodidak kan begitu. Jadi ketika saya kuliah, karena saya pakai jas juga seperti ini, dosen itu manggil saya prof. Bagaimana prof? Kalau saya bilang ya bangga kali ya. Karena dosen saya dulu menjual buku pakai batik, dia buku dijual ke mahasiswa. Mahasiswa walaupun tidak disuruh wajib beli, semua beli, karena jangan sampai gara-gara nggak beli buku nanti nilainya C kan gitu. Maka semua beli. Jadi buku dosen saya itu masih jualan buku dulu. Sedangkan saya sudah pakai jas. Kan begitu. Nah, jadi mereka memanggil saya itu prof. Maka semester 1 saya sudah dilibatkan di LBH kampus. Ketika di LBH kampus itu saya membela beberapa intelijen yang dianggap disersi lalu dipecat dari BIN. Kenapa dipecat? Karena dianggap disersi dari Ambon. Karena terjadi friksi antar intelijen, karena kesalahan pengguna data intelijen. Dia sebutkan sumbernya, sehingga terjadi perang antara intelijen. Akhirnya mereka keluar dipecat. Maka kita bela. Disitulah saya pertama kali tertarik dengan dunia intelijen waktu semester 1. Jadi sampai sekarang saya juga menguasai intelijen, karena ada game begini, siapa yang menguasai informasi dan teknologi, dialah pemenangnya. Itu sebabnya sampai sekarang saya banyak data masuk ke saya, dan data itu saya olah, nggak langsung saya gunakan. Saya verifikasi dulu. Contoh misalnya, ada aliran uang tanggal 11 Juli 2022 jam sekian. Saya temui kabar reskrim. Ini mengenai aliran uang ini bagaimana Pak? Oh iya benar. Dipanggil dulu Dirtipidum sama Dirtipideksus. Oh iya benar. Abang tahu dari mana? Dari intelijen saya. Oh iya benar. Itu sudah dibenarkan oleh PPATK katanya. Berarti kan valid toh? Mengenai peredaran narkoba, mengenai minuman keras, itu juga saya tanya. Konon seorang BJP ini, Brigadir Jenderal Polisi ini, kerja tiap hari nembak-nembak. Setelah dia minum minuman keras, mabok dia, lagi periksa moralnya polisi. Polisi ini dianggap tidak bermoral, lalu diperiksa oleh dia. Tapi dia sambil meriksa sambil mabok. Tembak sana sini, tembak sana. Itu saya lihat sendiri. Loh ini gimana nih, di garda terdepan tapi kok mabok-mabok meriksa etikanya polisi. Ini kacau nih. Itulah sebabnya kita harus rebut Polri dari tangan mafia. Tidak boleh lagi mafia antar duit ke pejabat Polri. Tidak boleh antar amplop, antar barang-barang, dan antar segala macamnya. Modus mereka ini banyak yang punya mobil mewah. Misalnya Rubicon. Misalnya apa itu yang dari Jepang itu, Lexus dan sebagainya. Tapi itu tak ada atas namanya. Walaupun misalnya atas nama angkatannya, misalnya
dia angkatan 95, B 95, HK misalnya. Tapi kalau kita cek itu atas nama PT. Paham modusnya kan? Tapi parkir di rumahnya. Semua mobil-mobil yang mereka pakai itu udah saya cek, tidak ada atas nama mereka. Itu atas nama PT, entah siapapun yang punya PT itu. Nah, tapi harga Lexus itu paling murah 1,5 miliar. Rata-rata 3-4 miliar. Dia punya beberapa. Belum rumah. Di mana-mana, belum tanah dan sebagainya. Bahkan ada sering ada rumah sakit juga. Nah, pertanyaannya, kalian kasih berapa sih gaji jenderal? Nah, kalian yang tahu kan? Saya nggak tahu itu. Cocok nggak kira-kira? Nah, kalau nggak cocok berarti ada terima dari mafia. Itu adalah. Saya rasa cukup sekian. Terima kasih, Tuhan berkati.